Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma dhaqat illa farrajaha Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Apa kabar semua jemaah? Nampak-nampaknya ini hujan renyai-renyai. Biasanya kalau hujan seperti ini doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dikira hujan lebat ini nampaknya ya. Pada waktu hujan lebat banyak-banyak berdoa sebab doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita berada di masjid rumah Allah dan habis sholat berjemaah luar biasa. Setelah itu kita jangan lupa jemaah yang belum i'tikaf nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Menyelam sambil minum. Artinya kita dapat mengikuti kuliah zuhur dan juga dapat pahala dari niat i'tikaf. Kali ini pula kita akan berfungsi zikir dan doa sesudah sholat tahajud. Saudara-saudara sekalian, jika hamba Allah telah konsisten melakukan sholat tahajud, itu berarti telah mantap imannya dan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan mudah Pak nak bangun malam ini. Salat tahajud itu bukan waktu siang, itu waktu malam. Yang paling afdal waktunya itu sepertiga malam yang akhir. Dan itu setiap malam ada waktu istijabah. Sepertiga malam yang akhir kita bangun. Lambat sedikit tak apa ya. Jangan sampai masuk waktu subuh. Nah, maka kita mesti berdasarkan ilmu, bukan asal bangun langsung sembahyang. Mesti kita belajar bagaimana sih cara-cara mendirikan salat tahajud yang berkualiti. Mesti berdasarkan ilmu dan bukan sekedar salat saja, bahkan ada zikirnya. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, yang pertama kita harus tahu apa itu sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunat yang dikerjakan waktu malam setelah bangun tidur. Berarti kita kena istirahat dulu ya. Kalau orang itu tak tidur, kebetulan ada bola, tengok bola terus nak tahajud, itu sambungan daripada witir, tidak disebut tahajud sebab dia tak tidur. Jadi orang yang tak dapat tidur kemudian sampai larut malam dia nak salat tahajud, maka itu sambungan daripada salat witir. Maka salat tahajud itu dinamakan salat tahajud karena dia sudah bangun tidur. Ini juga dinamakan salat qiyamul lail. Bukan qiyamul Ramadan ya, bukan malam Ramadan nih. Qiyamul lail ini jadi bangun malam untuk beribadah. Maaf, ada orang bangun malam bukan untuk ibadat. Kenapa? Karena nak pergi bilik air. Minta maaf. Ada orang bangun malam karena dia mau tengok bola. Betul ada bola tengah malam. Satu contoh lah ya. Artinya bangunnya itu niat beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu salat tahajud ialah sesudah salat Isya hingga sebelum masuk waktu subuh. Jadi panjang. Kalau orang itu belum salat Isya tak boleh tahajud. Ya sama dengan salat tarawih. Kalau belum salat Isya tak boleh salat tarawih. Sekarang mau salat tahajud juga sama. Tak boleh salat tahajud melainkan dia sudah mengerjakan salat Isya. Waktunya panjang sampai menjelang waktu subuh.
selagi belum subuh masih ada waktu tahajud. Kan ada orang yang tak bisa bangun awal. Kenapa? Penat kerja, maka kita bangun. Kalau di time Singapore time kira-kira jam 5, bagus itu sudah, ya, jam 5:04. Tapi jangan terlalu pepet-pepet, sebab ini paling tidak bilangan rokaatnya berapa rokaat? Bilangan rokaatnya yang sempurna ialah 8 rokaat. Bermakna 4 salam dikerjakan 2-2. Kalau orang itu suntuk dengan waktu, boleh sembahyang kurang daripada 8, bisa 6 rakaat. Bermakna 3 salam saja. Tak boleh Pak Ustaz, sudah suntuk sangat. Oke, 4 rakaat, 2 salam. Terpipit sangat, bangun terlambat sangat, tak ada orang kejutkan, tak sadar pun. Oke, sekurang-kurangnya 2 rakaat saja Pak. Sallu bil laili walau bi rakaatin. Sembahyanglah kamu pada waktu malam walaupun 2 rakaat. Maknanya apa? Terlalu penting sholat malam. Saudara-saudara sekalian, waktu yang afdal ialah sepertiga malam yang akhir, karena waktu tersebut adalah waktu istijabah. Memang ini berdasarkan hadis sahih yang menerangkan yanzil rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail fayaqulu hal min da'in fa astajib lah, hal min sa'ilin fa'utiyalah, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah hatta yatlu'al fajr. Perintah Allah turun ke langit dunia, alam syahadah ini, waktu tinggal sepertiga malam yang akhir. Lalu dia berfirman, adakah hamba-hamba yang berdoa? Niscaya aku kabulkan doanya. Ini Allah Ta'ala offer kepada hambanya. Siapa di antara hamba-hambaku mau berdoa, aku kabulkan doanya. Nah, kalau ada orang yang punya hajat, aku sampaikan hajatnya. Dan siapa yang ingin diampuni dosanya, malam-malam membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, aku ampunkan dosanya. Ini menunjukkan apa? Allah Ta'ala siap untuk menerima apa saja daripada keperluan hambanya. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ada lagi hadis yang menerangkan, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dzalika kullu lailah. Hebat ini. Di mana menerangkan sesungguhnya di waktu malam ada satu saat yang apabila kebetulan ada seorang muslim yang mohon sesuatu kebaikan kepada Allah, sama ada urusan dunia, urusan akhirat, niscaya Allah Ta'ala akan kabulkan kepadanya. Nah, ini merupakan pemberitahuan kepada semua muslimin yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Ada problem, urusan apa, supaya segera diselesaikan, mendapat pertolongan daripada Allah, bangun malam. Memanglah sepertiga malam yang akhir. Jadi kadang-kadang Pak, ya maaf saja, kalau kita tak ada problem, malas tak bangun sepertiga malam. Tapi kalau kita ada problem berat, apalagi secara tiba-tiba, Allahu Akbar, ya insya Allah bangun. Apa sebagai latihan ajaran itu, sebabnya kadang-kadang kita sebagai orang mukmin diuji bertubi-tubi oleh Allah supaya kita ini banyak dekat kepadanya, supaya kita banyak berdoa.
kalau tidak diberi ujian, dia menjauhkan diri daripada Allah. Malah tak bangun, semuanya serba boleh, serba ada. Buat apa kita bangun? Bukan begitu. Orang yang beribadat ini sama ada problem atau tidak, dia senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu semua dosanya diampuni oleh Allah. Kalau baginda Rasul pernah buat dosa, Allah Ta'ala telah ampunkan dosanya yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Kenapa baginda masih sholat, masih membaca istighfar, satu hari tidak kurang daripada 70 kali? Kenapa Nabi masih sembahyang tahajud, masih mengerjakan segala-galanya? Itu sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah diriwayatkan bahwa Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Nabi kena susah-susah nak beribadat sampai ada yang menerangkan bahwa kaki baginda sampai bengkak karena rajin beribadat sholat kepada Allah?" Nah, coba bayangkan, jawab baginda Nabi yang mudah saja. Nah, di mana baginda Nabi itu beribadah kepada Allah karena sebagai apa? Sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kita ini kakinya bengkak bukan karena sholat, paham tak? Mungkin karena tersandung, mungkin salah makan, mungkin karena dia ada penyakit dan sebagainya. Dia bayangkan. Coba bayangkan saudara-saudara kalian. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu adalah insan yang teristimewa, yang dijadikan sebagai teladan, baik ibadahnya maupun akhlaknya, tutur katanya dan penampilannya. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, sedekat dengan hamba kepada Allah ialah waktu sepertiga malam yang akhir. Maka jika kamu termasuk golongan orang-orang yang ahli zikir, maka pada saat itulah kamu kerjakan. Ini perintah riwayat Al-Hakim. Berdasarkan firman Allah yang termaktub di dalam surah Al-Isra ayat 79 berkenaan salat tahajud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Surah Al-Isra ayat ke-79. Dan sebagian malam hendaklah kamu bangun untuk sholat tahajud sebagai sunat tambahan anugerah dari Allah. Semoga Tuhanmu akan menempatkan kamu dengan kedudukan yang terpuji. Bapak coba renungkan ayat ini. Ini menerangkan berkenaan sholat tahajud. Bukan sekadar hadis Nabi, bukan, tapi ada ayat yang menerangkan sebagian malam hendaklah kamu bangun untuk sholat tahajud. Ada. Sebagai apa? Nafilatan lak. Nafilah ini sebetulnya anugerah, karunia Allah, sebagai tambahan ibadat. Nanti pada hari kiamat apabila amal kita ditimbang di sebuah neraca yang paling adil, ini salat tahajud sebagai tambahan kalau ada kekurangan. Allahu Akbar. Maka dengan berkat salat tahajud kamu akan ditempatkan di sebuah derajat yang terpuji. Bapak, Ibu sekalian, makom yang terpuji itu makomnya siapa? Makom yang terpuji itu makomnya para nabi, para nabi. Minan nabiyyin, dari para nabi, wasyuhada, para orang yang mati syahid. Minan nabiyyin wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, yakni para sahabat.
wasyuhada dan para orang yang mati syahid, wassalihin dan orang-orang yang soleh. Hum ahlul jannah. Semua mereka yang 4 grup, 4 golongan tadi menjadi ahli surga. Maknanya kalau kita sebagai hamba Allah konsisten mendirikan salat tahajud, mudah-mudahan digolongkan dengan grup yang 4 itu. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ini semuanya orang ahli surga. Amin ya rabbal alamin.